Baiklah, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Esra Oktapriani Gultom dengan NIM A1C1191059 dari kelas reguler B 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan materi dari mata kuliah Kimia Organik 3 dengan judul Deproteksi gugus fungsi dalam sintesis senyawa organik. Nah, deproteksi merupakan suatu keadaan di mana adanya penghilangan atau reduksi suatu gugus pelindung sehingga berubah menjadi satu gugus fungsi awal, yang mana dalam banyak preparasi senyawa organik, beberapa bagian spesifik pada molekul tidak dapat bertahan pada kondisi reaksi atau reaksi yang digunakan, sehingga bagian tersebut atau gugus tersebut harus dilindungi. Contohnya itu litium aluminium hidrida yang sangat reaktif, namun merupakan reaksi yang sangat berguna untuk mereduksi ester menjadi alkohol. Nah, reaksi tersebut akan mudah sekali bereaksi dengan gugus karbonil tanpa dapat menseleksi yang mana gugus karbonil yang seharusnya direduksi. Nah, ketika reduksi ester dibutuhkan, namun terdapat gugus karbonil lainnya dalam molekul target, penyerangan hidrida pada gugus karbonil tersebut harus dicegah. Nah, misalnya lagi karbonil tersebut diubah ke dalam gugus asetal, yang mana tidak bereaksi dengan hidrida. Nah, asetal tersebut kemudian disebut sebagai gugus pelindung bagi karbonil, yang mana setelah tahapan yang memerlukan hidrida selesai dilakukan, asetal tersebut akan dihilangkan atau direaksikan dengan asam berair, yang mana akan mengembalikannya ke gugus karbonil semula. Nah, tahapan inilah yang dinamakan sebagai deproteksi. Nah, di dalam sintesis organik terdapat suatu istilah yang itu deproteksi, yang mana deproteksi ini merupakan suatu keadaan di mana adanya penghilangan atau reduksi suatu gugus pelindung sehingga berubah menjadi suatu gugus fungsi awal. Nah, apabila molekul mengandung beberapa gugus fungsional yang mirip, maka mungkin perlu dilindungi dengan cara yang berbeda, sehingga mereka juga dapat dihilangkan dengan kondisi yang berbeda-beda pula. Nah, adanya penghilangan gugus pelindung dapat terjadi karena beberapa hal, di antaranya yang pertama, solvolisis dasar penguraian oleh pelarut, contohnya hidrolisis dan alkoholisis. Kemudian ada hidrogenolisis, logam berat, ion fluorid, fotolitik, asam basa, elektrolisis, eliminasi reduktif, beta eliminasi, oksidasi, substitusi nukleofilik, katalis logam, transisi, dan enzim. Nah, misalnya lagi untuk gugus keton atau karbonil digunakan gugus pelindung dengan dasar reaksi seperti berikut, yang mana reaksi antara aldehid dan keton itu akan menghasilkan asetal, dan reaksi antara alkohol dan keton akan menghasilkan ketal. Untuk penjelasannya itu dapat kita lihat pada gambar yang telah saya lampirkan pada monitor. Nah, yang mana mekanismenya itu dilakukan dengan 3 tahap. Yang tahap pertama ini merupakan reaksi penambahan gugus pelindung atau proteksi terhadap gugus keton dengan menggunakan reagen etanagional atau rumus molekul OHCH2CH2OH dan menggunakan pelarut TSOH atau petoluene sulfonik asid monohidrat dan benzen yang berfungsi untuk mendeaktivasi gugus karbonil pada ester atau alkyl alkanoat, sehingga gugus pelindung tidak melindungi gugus karbonil pada ester, tetapi melindungi gugus keton. Yang mana struktur dari petoluene sulfonik asid monohidrat ini dapat kita lihat pada layar monitor yang telah saya paparkan. Nah, yang mana tahap pertama ini juga akan terbentuk gugus pelindung berupa ketal yang mana gugus pelindung ini tahan dengan penambahan reduktor dan dengan mudah dilepaskan atau diproteksi menggunakan asam dan kalor.
Nah, mekanisme pada tahap satu itu ialah seperti berikut, yang mana pada mekanisme tersebut O dari etanodional ini yang bermuatan negatif akan menyerang karbonil yang bermuatan positif, sehingga ikatan O lepas dan O menjadi bermuatan negatif, yang mana selanjutnya O tersebut yang bermuatan negatif akan mengikat H pada OH. Nah, tahapan selanjutnya itu adalah proses reaksi dehidrasi atau penghilang molekul air, sehingga terbentuklah gugus ketal. Lalu tahap kedua. Nah, setelah dilakukannya tahap pertama, kemudian tahap selanjutnya itu adalah terjadi reaksi reduksi oleh LiAlH4 menjadi senyawa alkohol. Nah, mekanismenya dapat kita lihat seperti di layar monitor, yang mana yang menjadi reduktor pada reaksi tersebut yaitu LiAlH4 dan juga H2O. Nah, kemudian selanjutnya itu tahap ketiga, yang mana pada tahap ini sekaligus menjadi tahap akhir, di mana tahap ini adalah reaksi deprotex, yang mana penghilangan gugus pelindung pada tahap ini yaitu gugus pelindungnya ketal, sehingga akan dihasilkan gugus fungsi awalnya, yaitu keton, yang mana dengan menggunakan H3O+, atau sesuatu air yang diasamkan. Yang mana dapat kita lihat pada mekanismenya, pada tahapan ini OH dari air yang bermuatan negatif akan menyerang H yang berada di sebelah atom O, sehingga ikatan O di sebelahnya itu akan menjadi rangkap, dan ikatan O satu lagi akan lepas dan menjadi bermuatan negatif. Dan selanjutnya O yang negatif tersebut akan mengikat H dari air, sehingga etanadiol akan lepas dan terbentuk gugus keton seperti semula. Nah, gugus metoksimetil atau dapat disingkat dengan MOM adalah salah satu gugus yang baik untuk melindungi kelompok alkohol dan fenol. Nah, MOM eter ini dapat dibuat dari alkohol atau fenol dengan MOMCl atau metoksimetil klorida atau MOMOAC metoksimetil asetat. Yang mana pada reaksi yang telah saya lampirkan, amina merupakan senyawa organik dan gugus fungsional, yang mana isinya itu terdiri dari senyawa nitrogen atom dengan pasangan sendiri. Nah, amina ini yang merupakan derivatif dari amoniak, yang mana biasanya disebut amida dan memiliki berbagai kimia yang berbeda. Nah, yang termasuk pada amina ini ialah asam amino, amino biogenik, trimetilamina, dan anilin. Baiklah, sekian pemaparan saya mengenai deproteksi sintesis senyawa organik. Lalu setelah saya menjelaskan, maka di sini saya dapat mengangkat 3 permasalahan dari penjelasan materi yang telah saya paparkan, yang mana permasalahan yang pertama yaitu pada tahap deproteksi, senyawa yang digunakan untuk merubah asetal menjadi keton adalah H3O+. Nah, di sini saya ingin bertanya, mengapa H3O+ ini yang digunakan dan tidak menggunakan air yang diasamkan lainnya? Nah, alasan saya karena saya ingin mengetahui pada deproteksi senyawa sintesis organik ini, mengapa H3O+ yang digunakan. Karena pada penjelasan yang telah saya jelaskan, bahwa ada beberapa air yang diasamkan. Namun, mengapa pada reaksi ini H3O+ yang digunakan. Selanjutnya, permasalahan yang kedua. Nah, mengapa saat melakukan deproteksi, suatu gugus pelindung paling sering menggunakan asam kuat? Kemudian permasalahan yang terakhir yang saya angkat yaitu di sini saya ingin menanya mengapa diperlukannya asam untuk mendeproteksi gugus pelindung MOM atau metoksimetil eter. Bagaimana jika penggunaan asam digantikan dengan basa? Nah, baiklah, sekianlah hasil pemaparan saya beserta dengan permasalahan saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.